Alat dan bahan pada kegiatan pertama yang digunakan adalah kecambah, wadah, kardus utuh, dan kardus yang diberi lubang. Cara kerja yang dilakukan pada kegiatan pertama ini adalah kecambah disiapkan, kemudian kecambah dibagi ke dalam 3 wadah yang berbeda. Satu wadah diletakkan di tempat yang gelap, yaitu ditutup kardus utuh. Kecambah kedua diletakkan di kardus yang berlubang, dan yang ketiga diletakkan di tempat yang terang. Menurut Hapsari dan kawan-kawan tahun 2018, pertumbuhan merupakan peristiwa pertamanya ukuran yang dapat diukur. Menurut Ningsih tahun 2019, pertumbuhan pada tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan primer yang merupakan tipe pertumbuhan bergantung pada letak meristemnya, dan pertumbuhan sekunder yang merupakan tipe pertumbuhan yang menyebabkan ukuran dan diameter tumbuhan menjadi besar karena adanya aktivitas kambium. Menurut Aryani dan kawan-kawan tahun 2013, pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman dipengaruhi oleh intensitas cahaya dan hormon auksin. Hormon auksin merupakan hormon pada tumbuhan yang mempengaruhi pemanjangan suatu sel dan akan mengalami kerusakan apabila tanaman berada pada intensitas cahaya yang tinggi. Auksin akan bekerja secara normal jika tumbuhan berada pada intensitas cahaya yang rendah sehingga pertumbuhan batangnya akan lebih tinggi. Kecambah kacang hijau yang diberi perlakuan diletakkan di tempat yang gelap mengalami pertumbuhan yang cepat tetapi memiliki batang yang lemah, berwarna putih dan daunnya berwarna pucat. Keadaan ini merupakan gejala etiolasi yang disebabkan karena kecambah tidak mendapatkan cahaya sehingga hormon auksin bekerja secara normal. Hal ini sesuai dengan teori Haryadi dan kawan-kawan tahun 2017 yang menyatakan bahwa tumbuhan yang kekurangan cahaya akan mengalami gejala etiolasi, yaitu daun berukuran kecil, tipis, berwarna pucat, batang lemah tetapi tumbuhnya lebih cepat karena kerja hormon auksin yang maksimal untuk pertumbuhan sel-sel tumbuhan. Kecambah kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami pertumbuhan yang lambat, memiliki batang yang lebih pendek, berwarna hijau kemerahan, lebih kuat, daun berwarna hijau, lebih tebal dan lebih segar. Keadaan ini dipengaruhi oleh aktivitas hormon auksin yang tidak maksimal dalam pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan teori Raharjam tahun 2015 yang menyatakan bahwa kecambah yang diletakkan di tempat yang terang memiliki daun yang berwarna hijau, batangnya kuat tetapi lebih pendek karena aktivitas hormon auksin yang dihambat oleh cahaya. Hal ini juga sesuai dengan teori Leopold dan Credo Mental 1975 yang menyatakan bahwa tanaman yang diletakkan di bawah cahaya memiliki ruas batang yang lebih pendek, daunnya lebih tebal dan ukurannya lebih kecil. Kecambah yang diberi perlakuan diletakkan dalam kardus yang berlubang memiliki batang yang panjang tetapi lemah, ada batang yang menghadap ke arah datangnya cahaya dan daunnya berwarna hijau. Batang yang menghadap ke arah cahaya ini disebabkan karena hormon auksin yang sudah tidak aktif, sedangkan hormon auksin pada batang yang tidak menghadap cahaya masih aktif yang mengakibatkan terjadinya pemanjangan sel. Hal ini sesuai dengan teori Somya-Ningsih tahun 2018 yang menyatakan bahwa tanaman yang diletakkan di tempat yang kurang cahaya akan tumbuh lebih cepat karena hormon auksinnya yang masih aktif, di mana hormon auksin ini berfungsi untuk merangsang pemanjangan sel. Sedangkan hormon auksin pada tanaman yang diletakkan di tempat yang terkena cahaya sudah tidak aktif, sehingga tumbuhan akan membelok ke arah cahaya. Alat dan bahan yang digunakan di kegiatan 2 ini adalah milimeter blok, penggaris, pensil, penghapus, dan daun. Untuk daun yang digunakan adalah daun dari tanaman kembang sepatu. Cara kerja yang dilakukan yaitu daun disiapkan dengan ukuran yang berbeda-beda, yaitu dari kecil hingga besar, kemudian digambar dengan milimeter blok, dan hasilnya dibuat kurva. Menurut Gardner dan kawan-kawan tahun 1991 dalam Nugrayani dan kawan-kawan tahun 2018, kurva sigmoid merupakan kurva yang menggambarkan pola pertumbuhan suatu tanaman. Kurva yang diperoleh dari pengukuran helai daun tanaman kembang sepatu menunjukkan grafiknya naik dan termasuk dalam fase logaritmik di mana ukuran tanamannya bertambah. Hal ini sesuai dengan teori Nugrayani dan kawan-kawan tahun 2018 yang menyatakan bahwa fase logaritmik menunjukkan laju pertumbuhan awal lambat, tetapi kemudian ukurannya meningkat terus. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan, pengaruh auksin pada pertumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap, yaitu akan menyebabkan batang tumbuh lebih cepat tetapi tidak kokoh. Pengaruh auksin pada pertumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang, yaitu menyebabkan batang tumbuh lebih lambat dan batangnya lebih kokoh. Dan untuk pengaruh auksin pada pertumbuhan kacang hijau yang diletakkan di kardus yang diberi satu lubang, menyebabkan sebagian batang membelok ke arah datangnya cahaya. Kurva yang diperoleh dari pengukuran helai daun tanaman kembang sepatu menunjukkan grafiknya naik dan pertumbuhan helai daun termasuk dalam fase logaritmik.